Om Swastiastu, Om Awignam Astu, Namasidam. Kembali lagi bersama saya Kade Devi di channel Bahagia Menjadi Hindu. Kali ini kita akan membahas mengenai tentang mengapa ketika kita datang dari bepergian disarankan untuk ke dapur. Nah, kira-kira apa ya alasannya? Yuk kita simak di penjelasan video kali ini. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah setia menonton channel Bahagia Menjadi Hindu, karena dengan menonton channel Bahagia Menjadi Hindu sudah mendukung channel Hindu agar tetap berkembang. Dan saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah subscribe, bagi yang belum ingat di subscribe ya, komen, like, dan share-nya juga. Baiklah, mengawali penjelasan pada video kali ini, alangkah baiknya kita tahu dulu ya mengenai tentang dapur itu sendiri ya. Jadi menjadi suatu hal yang penting dalam masyarakat Hindu, khususnya di Bali, untuk singgah ke dapur setelah bepergian. Hal ini diyakini mampu menetralisasi aura negatif, karena api mampu melebur dan menyucikan manusia. Namun, apakah ada aturan khusus dalam membuat dapur di Bali? Ayo kita cari tahu jawabannya di video kali ini. Ya, jadi dapur di Bali biasanya berada di arah selatan, sesuai dengan arah Dewa Brahma sebagai dewa yang berstana di dapur. Selain itu, dalam perhitungan pembagian pekarangan rumah berdasarkan Aste Kosala Kosali, arah barat daya merupakan pertemuan antara Niste dengan Niste. Jadi posisinya paling dekat dengan pintu masuk rumah. Sehingga ketika kita hendak masuk ke rumah, maka dapur yang terdekat dan konsep penyucian bisa dilaksanakan sebelum masuk ke rumah setelah bepergian dari luar. Jadi kita singgah ke dapur terlebih dahulu. Selain itu, pembuatan dapur di Bali wajib disertai dengan bungut paon sebagai konsep awal dari munculnya kata paon. Hal ini tentu merupakan sebagai tempat berstananya Dewa Brahma. Bungut paon biasanya menghadap ke selatan dengan lubangnya di utara. Jadi ketika hendak memasak, masyarakat akan menghadap ke selatan. Hal ini sebagai bentuk pemujaan terhadap Dewa Brahma sebagai dewa api. Di Bali, dapur memiliki beberapa nama, yakni pewaragan, peratengan, dan paon. Ketika sebutan tersebut sangat lazim didengar telinga masyarakat Bali. Kata pewaragan berasal dari kata wareg yang berarti kenyang atau tidak lapar. Agar mampu terhindar dari rasa lapar, maka manusia harus makan dan tempatnya adalah di dapur. Selanjutnya adalah peratengan yang berasal dari kata matang yang artinya masak. Selain dikenal sebagai tempat untuk memasak, dapur di Bali memiliki banyak makna, baik untuk upacara agama maupun sebagai tempat penyucian diri. Hal tersebut dikaitkan dengan dapur sebagai stana Dewa Brahma. Jadi untuk memohon pengelukatan kepada Dewa Brahma, masyarakat diharapkan memohon di pelangkiran dapur. Jadi dapur memiliki fungsi yang sangat sentral bagi masyarakat kita di Hindu Bali. Selanjutnya, dalam lontar Wariga Krimping disebutkan bahwa Dewi Saraswati yang merupakan sakti dari Dewa Brahma sebagai dewa yang memberikan penyucian diri, ketika seorang mengalami sebel atau cuntake setelah melakukan upacara pitrayanya, dapat memohon pengelukatan kepada Dewa Brahma di pelangkiran dapur. Selanjutnya, selain di lontar Wariga Krimping, di sini dijelaskan pula di lontar Aste Kosala Kosali dan Aste Bumi, bahwa selain sebagai tempat memasak atau tempat makan, ternyata dapur juga berfungsi dalam menetralisasi ilmu hitam ataupun buta kala yang mengikuti sampai ke rumah. Oleh karena itu, anggota keluarga yang berpergian hendaknya mengunjungi dapur terlebih dahulu sebelum ke bangunan utama rumah ketika sudah pulang atau datang dari luar. Dikarenakan dalam mitos orang Bali dipercayai bila penghuninya tidak ke dapur terlebih dahulu, ketika sampai di rumah maka buta kala atau segala ilmu hitam mengikutinya sampai di dalam kamar, sehingga penghuni rumah tersebut mengalami perasaan yang tidak tenang seperti dihantui dan tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab yang pasti. Hal tersebut menandakan bahwa jalanan juga dilalui oleh makhluk niskala atau gaib.
Namun, pada dasarnya manusia tidak semuanya dapat melihat makhluk gaib tersebut. Karena hanya orang-orang tertentu yang memiliki indera keenam yang dapat melihatnya. Tidak jarang juga makhluk gaib itu mengikuti manusia ketika dalam perjalanan sampai ke rumah, sehingga perlu adanya upaya untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan tersebut. Demikianlah uraian singkat mengenai tentang pentingnya untuk datang ke dapur sebelum masuk ke rumah. Karena dalam Hindu kita meyakini hal positif akan terasa saat hal negatif dapat dinetralisir oleh kekuatan api yang mampu membakar kekuatan negatif yang secara tidak sengaja ikut bersama kita dari luar rumah. Menjadi hal yang mendasar untuk memohon pada Dewa Brahma saat kita memohon pembersihan tersebut. Jadi, setelah datang dari luar saat bepergian, ingat untuk mampir ke dapur dulu ya. Dan akhir kata, saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Salam rahayu untuk kita semua dan kita tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Matur suksema.